Selamat pagi, salam sukacita bagi kita semua. Kita boleh bersyukur diperjumpakan lagi melalui Renungan Harian Toraya edisi hari Selasa 10 September 2024. Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang kekasih dalam Tuhan, untuk menuntun kita menjalani hari karunia Tuhan hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelum itu, kita mohon pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga untuk hari karunia-Mu hari ini. Dan sebelum kami melakukan aktivitas menikmati hari karunia Tuhan hari ini, kami telah siap membaca firman-Mu. Kuasa Roh Kudus Tuhan akan menolong kami untuk memahami kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah bermohon dan kami telah siap sedia. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 17 ayat 14 sampai dengan yang ke-21. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana.' Maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang saya kasihi dalam Tuhan, melalui bacaan kita pada pagi hari ini diberi tema berdoa dan berpuasa. Dalam bahasa Toraja, mas sambayang sia mak puasa. Ada satu kata dalam bahasa Yunani yang diulang sebanyak 2 kali, yakni dunamis, berarti mampu atau sering juga diterjemahkan otoritas. Kata ini pertama kali muncul pada ayat yang ke-16. Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Penggunaan keduanya ketika Yesus telah menyembuhkan anak muda itu. Mengapa kami tidak dapat mengusirnya? Karena itu, tema dari bacaan ini pada dasarnya adalah tentang kemampuan. Titik balik terjadinya sesuatu pada ayat 17 bacaan kita. "Bawalah anak itu kemari." Singkatnya, selama para murid melakukan sesuatu selain berasaskan iman kepada Yesus,
mereka tidak mampu dalam arti dunamis melakukannya. Akan tetapi, saat mereka membawa masalah tersebut kepada Yesus, maka sesuatu dapat terjadi. Dari sini, perikop ini mengajarkan agar dalam melakukan sesuatu, kita harus menggantungkan sepenuhnya dalam iman kepada Yesus. Para murid tidak mampu menyembuhkan penyakit ayam seorang anak muda karena mereka seolah-olah menggantungkan karyanya kepada Yesus, padahal tidak. Sebab itu, Yesus menyebut mereka kurang percaya dalam ayat 20 bacaan kita. Nah, yang menarik dalam bacaan ini adalah ayat 21 yang diletakkan dalam kurung, yaitu jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa bukankah kita harus berdoa dan berpuasa agar tidak tergantung kepada diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang kekasih dalam Tuhan, kegagalan kerap terjadi pada diri kita. Tidak jarang kita bertanya, mengapa saya gagal? Apa yang kurang? Padahal semuanya sudah saya lakukan dalam nama Yesus. Di situ letak masalahnya, sebab iman sebesar biji sesawi artinya kita tidak dapat melakukan sesuatu pun tanpa iman yang sepenuhnya bergantung kepada kuasa atau dunamis Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur di mana waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan, kami diperkenankan memahami firman-Mu sebagai penuntun dan pedoman dalam menjalani hari-hari karunia Tuhan. Kami mendoakan Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih kami yang mungkin saat ini menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tuhan, dengarkan doa permohonan kami, dengarkan doa saudara-saudara kami, jawab permohonan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami pun berdoa bagi yang bersyukur dalam berbagai sukacita. Sempurnakan sukacita mereka, agar mereka selalu menyadari bahwa semua itu adalah anugerah dan kasih sayang Tuhan. Berkati kami dalam menikmati hari karunia Tuhan, khususnya hari ini, agar kami hanya berpengharapan kepada Tuhan saja. Inilah permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami telah berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya edisi Selasa 10 September 2024. Semoga Tuhan selalu memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam menikmati hari-hari karunia Tuhan. Shalom bagi kita semua.